Halo Auto Lovers. Kinerja Terawan sebagai menteri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini memang telah mendapatkan banyak sorotan dari media dan masyarakat. Banyak yang menyebut bahwa Terawan gagal dalam menghadapi jumlah kasus yang semakin membengkak di Indonesia dan bahkan menyumbangkan kasus-kasus baru per harinya. Tak hanya media Indonesia yang menyoroti kinerja Terawan, media asing pun tak absen dalam menghadirkan pemberitaan mengenai menteri yang satu ini. The Guardian, sebuah media dari Inggris, mengatakan bahwa Terawan dianggap sangat abai dan menyepelekan ilmuwan sekelas Harvard University yang telah ahli dan memiliki banyak riset terhadap virus tersebut. Terawan bahkan pernah mengatakan bahwa lonjakan permintaan masker wajah dianggap berlebihan, lalu akhirnya merambat ke kebijakan-kebijakan lain. Karena hal tersebutlah, maka nama Budi Gunadi Sadikin akhirnya mulai mencuat ke publik dan dianggap cocok menggantikan Terawan. Namun lagi-lagi Budi kembali mendapatkan cibiran karena bukan datang dari bidang kesehatan. Bagaimana perbandingan kekayaan dan prestasi kedua tokoh ini? Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Mobil mewah. Menteri Kesehatan yang baru nampaknya salah satu pecinta otomotif loh Auto Lovers. Budi tercatat memiliki sejumlah koleksi mobil sport mewah dengan harga miliaran rupiah. Menurut LHKPN, pria kelahiran 8 Juli 1964 ini mempunyai mobil Mercedes-Benz E300 sedan tahun 2012 dan juga Mini Cooper sedan. Selain itu, Mazda 2 All-New Skyactiv juga menjadi salah satu koleksi pria bernama lengkap Budi Gunadi Sadikin ini. Sementara itu, Menteri Kesehatan yang lama Terawan memiliki 4 unit mobil mewah yakni Honda CR-V, Lexus RX 200T, dan 2 unit Alphard. Number 9. Rumah mentereng. Tak hanya berkendaraan mewah, rumah mereka pun dianggap sangat mentereng dan asri. Menjabat sebagai Menteri Kesehatan selama beberapa bulan membuat Terawan tinggal dalam sebuah rumah dinas yang juga sangat cantik dan mewah juga rindang. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan. Dan sepertinya di rumah ini jugalah Budi Gunadi akan menetap selama menjabat. Number 8. Dokumen dan surat berharga. Di antara beberapa aset berharga yang dimiliki oleh Budi Gunadi, ternyata ia juga memiliki aset surat berharga senilai 63 miliar rupiah. Sementara itu, kas dan setara kasnya jika dijumlahkan mencapai angka 4 miliar rupiah. Banyak juga ya. Lain halnya dengan Terawan, pria kelahiran 5 Agustus 1964 ini. Ternyata tak memiliki aset dokumen penting lain, tidak juga surat berharga, dan Terawan juga tidak tercatat memiliki utang. Wah, asyik ya kalau bisa hidup bebas tanpa utang. Number 7. Aset tanah dan bangunan. Memiliki aset tanah dan bangunan memang salah satu jalan untuk berinvestasi, karena harga tanah dan bangunan biasanya akan terus naik. Terawan pun sadar akan hal tersebut dan ia tercatat memiliki total 15 tanah dan bangunan dengan ukuran yang bervariasi. Setali 3 uang dengan Terawan, Budi Gunadi juga memiliki 6 bidang tanah dan bangunan loh yang tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Bandung dengan nilai total 89 miliar. Number 6. Pendidikan. Pendidikan memang salah satu aspek yang dapat menunjang karir seseorang ke depannya. Terawan menyelesaikan pendidikan formalnya kebanyakan di Indonesia sejak S1. Ia menamatkan sarjana kedokterannya di Universitas Gadjah Mada dan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 2013 lalu. Berbeda dengan Budi Gunadi, ia mengambil jurusan Fisika Nuklir di Institut Teknologi Bandung dan mendapatkan sertifikat Corporate Financial Consultant dari Singapore Insurance Institute. Number 5. Prestasi menjulang. Beberapa prestasi dan organisasi telah Terawan raih semasa hidupnya. Sebelum menjabat sebagai Menkes, ternyata ia telah memimpin beberapa organisasi kesehatan dengan skala nasional bahkan internasional.
Bakat leadership Terawan pun diasah ketika ia menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia. Number 4. Terawan teori. Meski tak memberikan kinerja yang maksimal sebagai Menteri Kesehatan, namun ternyata Terawan sangat berkontribusi dalam ilmu kedokteran. Bahkan ia dikenal memiliki sebuah teori, yakni Terawan teori. Teori tersebut terkait dengan metode cuci otak pada penderita stroke. Tapi sangat disayangkan bahwa ia harus dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia karena telah mencoba teori tersebut dan mengimplementasikannya kepada pasien tanpa adanya penelitian ilmiah sebelumnya. Number 3. Kerja di luar negeri. Selain mendapatkan sertifikasi dari luar negeri, kehidupan Budi Gunadi sepertinya sangat dinamis. Ia pun sempat menjadi staf teknologi informasi di IBM di Tokyo, Jepang sejak tahun 1994 hingga tahun 1998. Karir tersebut ia dapatkan berkat keuletannya dalam meraih mimpinya. Number 2. Direktur Perusahaan. Perjalanan karir Budi Gunadi banyak berkutat di bidang perbankan. Tahun 1999, Budi pernah menjabat sebagai General Manager Electronic Banking. Lalu ia pun dipercaya sebagai Senior VP Consumer dan Commercial Banking ABN AMRO Bank Indonesia dan Malaysia. Hingga akhirnya ia juga bisa menduduki posisi Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk sejak 2013 hingga tahun 2016. Number 1. Menteri Kesehatan. Terakhir, Menteri Kesehatan sepertinya menjadi puncak pencapaian Terawan dan Budi Gunadi. Meski belum sukses menjalankan amanah tersebut, namun Terawan dianggap mampu kembali berkontribusi di bidang kesehatan. Skill leadership dan manajemen Budi yang telah lama berkecimpung sebagai direktur pun dianggap cocok untuk menggantikan Terawan sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Kerja Jokowi yang baru. Di tengah pandemi ini, tidak bijak untuk selalu menantikan kesalahan menteri yang baru hanya agar menutupi kesalahan menteri sebelumnya. Yang sama-sama diharapkan saat ini adalah agar pandemi segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.